Nah, jadi sampai UTS kemarin, Bapak-bapak udah belajar tentang konvolusi ya dan berbagai sifat dari impulse response maupun model sistem yang lain ya. Nah, di kehidupan nyata ya, ada aplikasi yang kadang-kadang mengejutkan ya dari sinyal sistem. Misalnya saya pasang di Learn kita ya, di bagian UTS, itu ada video ya tentang anak laki-laki namanya Ben Underwood ya. Ini videonya ya, The Boy Who Sees Without Eyes ya. Ini anaknya udah meninggal sih, Ben Underwood ini ya. Jadi dia buta dari kecil karena matanya kena kanker ya waktu dia masih sangat kecil ya. Tapi terus dia bisa melakukan echolocation ya sehingga dia bisa melihat dengan telinganya ya. Jadi dia dengar pantulan suara, tetapi suara itu ya dia bisa manfaatkan untuk melakukan navigasi untuk melihat benda-benda yang ada di sekitarnya ya. Ini filmnya saya pasang di Learn sih, jadi bapak-bapak bisa lihat lagi ya. Ini di YouTube kita lihat sekilas ya. Amazingly, Ben's ears pick up the echoes and he can precisely locate where things are. Ben is the only person in the world who... Nah, jadi kalau bapak-bapak dengarkan ya, itu dia suaranya tuh dia berdecak-decak ya. Jadi dia gitu ya. Itu tadi filmnya begitu ya, dan di filmnya itu digambarkannya seolah-olah kayak ini ya, saya rewind dikit ya. Dia seolah-olah kayak begitu berdecak ya, dia menghasilkan delta impuls ya sinyalnya, sehingga delta impuls itu menghasilkan impuls respons ya dari sekelilingnya. Nah, masalahnya adalah otaknya ya ternyata bisa memproses impuls respons dari ruangan itu sehingga dia seolah-olah melihat ruangan itu diterangi ya kayak lampu diskotek, begitu delta impulsnya mantul balik ya. Jadi gitu ya. Dan ini diilustrasikan oleh filmnya nih ya, seperti seolah-olah gelap tapi di titik-titik tertentu yang diskrit itu jadi terang ya. Instead, he sees with sound. He makes a sharp click which bounces back off nearby objects. Amazingly, Ben's ears pick up the echoes and he can precisely locate where things are. Ben is the only person in the world who sees using nothing but echolocation. Jadi dia nggak pakai tongkat dan lain sebagainya, dia bisa naik sepeda, bisa main basket ya, karena begitu dia berdecak itu dia even bisa lihat ring basket begitu ya. Terus dia bisa bedain malah material yang ada di depan dia apakah gelas, kayu atau tembok begitu ya, karena pantulannya itu berbeda begitu ya ke telinga dia begitu ya. Nah, jadi sebenarnya semua orang mungkin bisa ya berlatih, cuman karena dia buta dari kecil ya, somehow bagian otak yang penglihatan dan pendengaran itu jadi super sensitif ya, karena pendengaran itu dan penglihatan mirip ya, bisa memproses sinyal yang sampai melewati pantulan ya ke indera kita. Tapi masalahnya adalah orang yang melihat biasanya mengandalkan mata langsungnya sehingga bagian yang pendengaran itu nggak terlatih melakukan echolocation-nya. Nah ini si Ben karena dari kecil matanya sakit ya, harus dicabut karena kena kanker gitu ya. Jadi dia tiba-tiba otak yang bagian pendengarannya itu jadi jauh lebih sensitif ya memproses sinyal itu gitu. Well, I've been able to tell where walls are and where things on the ground are. If I click down, then I can hear them easier. But if I'm walking, I'm just clicking over it, it's not gonna get it. And I can tell where desks are in the classroom and stuff like that. I can hear the wall over there, the couch over there. I can hear the wall behind me. I can hear the wall over there and the TV and the computer. Yeah. Ben, I need a towel for drying because I don't have all my kitchen towels in here. All right, Mom, I'm going to go get it. Ben's echolocation is so good that at home his mum, Aquanetta, Uncle Kerry, and brother Isaiah make no allowances for his blindness at all.
Ya, jadi dia bisa main basket, dia bisa lari naik tangga begitu ya. Dan dia mungkin melihatnya itu lebih detil ya daripada orang yang nggak buta ya. Karena dia bilang dia bisa dengar tembok ini, dia bisa dengar tembok di belakangnya, dia bisa dengar TV yang ada di situ dan seterusnya ya. Jadi selama suara itu bisa menembus material-material tertentu terus bisa terpantul balik, dia bisa dengar. Ya jadi kalau temboknya tipis terus suara itu tembus ya dia bisa lihat ke belakang tembok itu. Padahal kalau cahaya nggak bisa ya sehingga orang yang ngandalin mata doang nggak bisa begitu ya. Jadi kalau ada film-film kungfu ya yang si buta dari gua hantu atau apa ya, ya itu ada padanannya di kehidupan ya. Cuman harusnya si buta dari gua hantu itu membuat delta impuls ya. Karena baru dengan demikian jadi masuk akal ya signal processingnya begitu ya. Nah, band Underwood ini bukan satu-satunya yang bisa melakukan ya. Ada lagi yang jadi terkenal namanya Daniel Kiss ya. Kalau band Underwood ini udah meninggal ya tahun 2017 ya. 2009 kalau nggak salah ya. Video ini dari tahun 2012 ya diupload ke YouTube. Nah, kalau dicari di Wikipedia gitu ya misalnya ya, ada ceritanya si Ben Underwood ini dengan yang lain-lain ya yang bisa juga melakukan echolocation ya. Jadi cari human echolocation atau cari namanya Ben Underwood ya di Wikipedia. Ini ada informasinya ya. Terus juga ada bagian otak yang jadi sensitif ya karena melakukan echolocation ya. Tapi misalnya orang yang lain yang biasa yang nggak terlatih bagian otak itu jadi nggak bisa ya. Jadi memang butuh latihan. Nah ini yang lain tuh namanya Daniel Kiss nih. Yang ini Daniel Kiss tampaknya masih hidup ya. Kalau Ben Underwood itu udah meninggal ya. Eh, mana tahunnya ya? Kalau nggak salah sih tahun 2000. Iya 2009 ya. Umur 16 dia. Akhirnya meninggal karena eh, kena kanker ya. Jadi kankernya relapse ya tampaknya ya. Jadi waktu kecil itu merenggut matanya. Tapi terus akhirnya relapse ya. Nah jadi ada ceritanya semacam itu. Terus kalau di YouTube ada Daniel Kiss itu melatih anak buta yang lain ya untuk melakukan echolocation itu. Saya taruh juga ininya videonya di Learn ya. Jadi kalau bapak-bapak mau lihat ya videonya ada ini di Learn ini di bawah ini si Daniel Kiss ini ngajarin anak buta lainnya ya. Jadi anak kecilnya itu pertama-tama disuruh mendeteksi kaleng biskuit gitu ya karena kaleng biskuit tuh pantulannya agak jelas ya. Jadi kalau ditaruh kita bayangin aja kita ditaruh kaleng biskuit di depan kita terus berdecak gitu ya tutup mata ya. Mungkin kita bisa agak merasakan ya pantulannya terus kalau kalengnya digeser dia masih bisa tahu nggak ada di mana gitu ya. Kalau kaleng sih cukup berhasil ya walaupun anak buta ini baru pertama kali ya. Terus nanti lama-lama pakai kaleng yang lebih kecil dan lain sebagainya. Dan kalau udah terbiasa kali bisa diganti objek lain ya, gelas dan seterusnya ya. Kalau bapak-bapak lagi bosen ya dengan matematika, cobain aja ya echolocation-nya jangan-jangan sih. Semua orang kalau latihannya cukup mungkin bisa juga ya. Dan orang-orang yang buta karena nggak punya sensor yang lain untuk melakukan echolocation jadi super sensitif ya dengan telinga gitu ya. Jadi silakan ditonton filmnya kalau tertarik ya. Nah, iya sejauh itu ada pertanyaan Bapak-bapak atau komentar? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ya dengan Fourier Transform ya. Nah, Bapak-bapak udah buat filmnya juga dan udah lihat film dari tahun-tahun yang lalu ya. Jadi sebelum mulai kita review dulu ya Fourier Transform itu apa ya dan itu ada di tabel ini ya. Tabel 3.2 ya di buku Heikin ini. Nah,
Jadi ini ada 4 jenis Fourier transform ya. Di sini ada rumusnya malah yang continue, sinyalnya continue itu FT ya. Istilahnya Heikin dia pakai Fourier transform. Kita zoom in ya, kita lihat ya. Jadi di sini kita lihat notasinya Heikin baik-baik ya. Yang ditulis, yang di frekuensi domain selalu ditulisnya huruf besar ya. Sehingga ini XJ omega ini kita tahu karena X-nya huruf besar ini frekuensi domain. Lagi pula di frekuensi domain dia fungsi frekuensi ya. Jadi di sini bukan T melainkan omega ya. Nah, jadi kalau kita punyanya time domain XT, kalau kita mau transform ke frekuensi domain ya, rumusnya ini ya yang di dalam kotak ini dan udah diturunkan ya di dalam chapter-chapter yang sebelumnya ya. Jadi integral dari minus ta hingga sampai ta hingga XT terus dikalikan dengan E pangkat minus J omega T dt. Ya, jadi dengan cara demikian yang dari time domain ini bisa kita transform ke frekuensi domain. Nah, yang ini inverse-nya ya karena kita punyanya frekuensi domain ini XJ omega. Terus kita mau transfer ke time domain XT. Begitu ya. Perbedaannya dengan yang dari time ke frekuensi adalah ada ini faktor 1/2pi. Lalu kalau Bapak perhatikan E pangkat J omega T-nya di sini plus. Ya, di sini negatif. Ya, jadi ini kelihatan ya ada semacam simetri. Memang ada perbedaan faktor 1/2pi. Tapi kan ini konstanta ya 1/2pi ya. Dengan mudah bisa ditambahkan. Operasinya itu cenderung identik ya, melakukan integrasi dari minus ta hingga sampai ta hingga. Terus cuman perbedaannya adalah ini E pangkat minus J omega T, yang sebelah sini E pangkat J omega T plus ya. Sehingga kita kebayang ya, operasi matematika dari inverse ya, dari frekuensi domain ke time domain, dan dari time domain ke frekuensi domain, itu tuh mungkin punya sifat-sifat yang pencerminan ya, karena operasi matematikanya sangat mirip. Dan inverse Fourier transform dengan Fourier transformnya sendiri juga secara operasi matematik mungkin banyak kemiripannya ya. Cuman beda tanda gitu misalnya atau beda faktor konstanta. Ya. Nah yang lain ya jenis-jenis Fourier transform yang lain itu mirip ya. Hanya misalnya coba kita lihat yang Fourier series ya. Nah segala sesuatu yang namanya series ya Fs itu berarti di frekuensi domain itu discrete. Ya, dan kita lihat ya, notasinya Heikin juga tetap konsisten ya. Kalau discrete dia pakai kurung siku dan fungsinya fungsi K. Ya, jadi kalau N itu waktu discrete, kalau K itu frekuensi discrete. Gitu ya, dengan terus-menerus memakai notasi yang konsisten, Heikin itu menghindarkan kita dari berbagai kebingungan karena kita lihat matematikanya aja kita tahu langsung ya apa yang dia maksudkan ya, apakah Fourier series, Fourier transform atau discrete time Fourier series atau discrete time Fourier transform gitu ya. Nah, ini series kita lihat yang huruf besar ini frekuensi domain ya, X fungsi K. Lalu kalau dari time domain, kita lihat time domainnya bisa continue ya, XT. Tapi continuenya periodik ya, misalnya dia fungsi sinus gitu misalnya. Ya, sinus omega T gitu ya. Kalau saya transform ke frekuensi domain, karena dia sinus murni, jadi artinya di frekuensi itu cuma punya satu frekuensi gitu yang jelas, yang tajam ya. Maka di frekuensi domain dia jadi discrete. Ya, jadi kita kebayang sinyal yang periodik di time domain ke frekuensi domain jadi discrete. Ya. Nah demikian juga kalau fungsi itu di time domain udah discrete ya. Jadi di time domainnya X fungsi N discrete. Tapi dia periodik. Ya misalnya X fungsi N tapi misalnya sinus omega N tertentu begitu ya. Jadi discrete tapi fungsinya sinusoid gitu misalnya ya. Atau fungsi kotak tapi periodik gitu ya. Misalnya ada periode tertentu ya. Maka di frekuensi domainnya juga discrete ya, X fungsi K. Ya, jadi time domain discrete, frekuensi domain discrete, dan mentransformnya dari time domain ke frekuensi domain pakai sigma. Ya, sigma 0 sampai N-1. Jadi sinyal-sinyal yang periodik itu melakukan sigma atau integralnya cukup satu periode aja. Ya, yang ini juga karena periodik ya, dia yang penting melakukan integrasinya itu dari 0 sampai T. Dan T ini, T besar ini adalah satu periode.
Karena buat sinyal-sinyal yang periodik, kalau kita ambil satu periode aja kita langsung tahu seluruh sinyal itu karena abis itu dia berulang. Ya kan, jadi kita nggak perlu ya melakukan integrasi keseluruhan dari minus tahingga sampai tahingga karena abis itu setelah satu periode kita tahu bakal berulang kok. Nah kalau sinyalnya nggak periodik, integralnya dari minus tahingga sampai tahingga tuh karena kita nggak bisa menghindari ya problem itu karena sinyalnya kan nggak berulang. Ya. Nah jadi kalau sinyal itu periodik ya di frekuensi domain pasti jadi diskrit. Dan yang agak penting juga kita tahu periode utamanya ya. Di dalam hal ini kalau discrete time Fourier series ditulis dengan sigma 0. Ya, jadi sigma 0 ini periode utama. Kalau dia Fourier series ya, time domainnya continue, dia tulisnya pakai omega 0 ya. Yang adalah 2pi per T omega 0-nya. Ya ini kapan sinyal itu berulang periodenya seberapa begitu ya. Informasi ini jadi penting karena sinyalnya periodik ya. Lalu yang varian yang terakhir adalah ini ya. Kalau di time domain discrete tapi non periodik maka di frekuensi domainnya juga continue ya, karena kan dia non periodik ya. Kalau dia sinus atau kosinus, maka dia jadi discrete di frekuensi domain. Tapi karena ini non periodik, dia jadinya continue di frekuensi domainnya dan namanya Fourier transform. Karena Fourier transform ini sinyalnya continue. Kalau Fourier series, sinyal di frekuensi domainnya discrete. Ya. Dan kita lihat dari frekuensi domain ke time domain, rumusnya sebaliknya juga dari time domain ke frekuensi domain juga ada. Ya, jadi tabel ini memperlihatkan seluruh relasi ya dari time domain ke frekuensi domain untuk keempat varian dari Fourier transform yang kita hadapi di buku Haykin ini. Jadi Bapak-bapak coba-coba ya kalau lihat soal membiasakan diri dengan notasinya ya supaya bisa menebak ya ini Fourier transform yang mana. Gitu ya, karena kalau di ujian nanti Bapak-bapak walaupun ujiannya open book ya, Bapak-bapak diminta mengenali ya bentuk Fourier transform yang mana, lalu pakai tabel yang ada di akhir buku Haykin ini ya untuk menyelesaikan soal dengan properties yang kita akan bahas malam ini ya beberapa begitu. Ya, jadi bisa mengenali dengan melihat ciri khasnya ini agak penting ya. Bapak-bapak bisa lihat bahwa setiap kotak jenis Fourier transform ini beda ya. Di sini X, J, omega, Y kecil kalau Fourier transform. Kalau discrete time Fourier transform, X, E pangkat J omega dan omeganya besar. Begitu ya. Jadi setiap itu tuh berbeda ya. Lalu yang ini X fungsi K. Nah ini yang discrete time Fourier series mirip ya dengan Fourier series ya. Tapi di rumus hitungan dalamnya beda ya. Yang discrete time Fourier series ini E pangkat minus JK omega besar 0N. Jadi omega besar dan omega kecil ini harus dibedakan juga ya, menunjukkan jenis Fourier transform yang berbeda ya. Jadi harus sensitif ya dengan notasi yang berbeda-beda itu. Ya. Ada komentar sejauh ini dulu? Belum Pak. Oke. Kita lanjut dulu ya. Saya ingin memperkenalkan properti yang paling penting dulu ya yang ada di chapter ini yaitu convolution property. Ya. Dan di bagian yang ini juga di film-film yang dibuat oleh senior-senior bapak-bapak di angkatan yang terdahulu ya, ada penurunan ini ya. Kenapa ada terjadi convolution property ini? Jadi basically penurunannya selalu dimasukkan ke rumus Fourier transformnya. Jadi pertanyaannya adalah apa yang terjadi kalau di time domain kita punya HT konvolusi XT. Ya dan HT konvolusi XT ini kan basic banget ya. Semua sinyal yang masuk ke sistem pasti dikonvolusi sama impulse response-nya. Ya, jadi kita mesti tahu nih ini di frekuensi domain apa yang terjadi. Karena ini operasi yang basic banget ya. Melakukan konvolusi. Lalu yang ditulis oleh Haykin adalah dijabarkan aja. Ya konvolusi dalam bentuk integralnya ya. Ini udah terbiasa kita lihat ya. H tau, X T minus tau, D tau diintegral dari minus tahingga sampai tahingga. Nah triknya ya adalah bagaimana XT minus tau ini ya kalau kita masukkan ke rumus Fourier transform. Ya jadi kalau saya punya XJ omega ya di frekuensi domain,
Lalu saya mau dapetin balik time domainnya dan time domain dari xt minus tau ya. Kita masukkan rumus ke inverse Fourier transform ini. Jadi dari minus tahingga sampai tahingga, lalu di belakangnya kita kasih E pangkat plus J omega sesuatu ya. Nah ini plus karena ini arahnya inverse ya dari frekuensi domain mau ke time domainnya. Ya dan karena di sini T minus tau ya fungsi time domainnya, maka di sini ditulis juga E pangkat J omega T minus tau. Ya. Nah kalau ditulis demikian dan karena ini fungsinya linear time invariant ya, ini kan di integral terhadap d omega ya karena ini kan fungsi di frekuensi domain fungsi terhadap omega ya. Sehingga bagian yang E pangkat J omega ini bisa dipecah dua ya. E pangkat J omega T dan E pangkat minus J omega tau begitu ya. Dan kalau saya atur-atur ya, yang XJ omega saya kelompokkan dengan XJ omega menjadi dekat dengan dikalikan E pangkat J omega T. Tapi yang E pangkat minus J omega tau ini saya lempar ke depan ya. Supaya dekat sama H taunya. Ya, sehingga kalau H tau E pangkat minus J omega tau D tau. Bagian yang ini ya. Ini sebenarnya adalah Fourier transform dari H tau. Ya, sehingga saya tuh bisa tulis Fourier transformnya nih. H ya di frekuensi domain J omega. Karena ini tuh sama dengan ini nih. Ya jadi triknya Haykin ya, dia main sulapnya deh dengan matematik, dia susun-susun ulang aja. Lalu dia tunjukkannya bahwa ini sebenarnya yang integral kelihatan ruwet ini sebenarnya saya bisa shorthand jadi Fourier transformnya. Saya tulis dengan notasi singkat ini Hj omega nih. Ya. Sehingga kita lihat ya di frekuensi domain rupanya kalau saya konvolusi maka di frekuensi domain bentuknya yang di dalam integralnya ini ya adalah bentukan perkalian ya karena ini J omega dikalikan dengan XJ omega di frekuensi domain. Gitu ya dan ini adalah YJ omega ini sebenarnya ya karena kalau saya kalikan dengan E pangkat J omega T ini adalah transfer balik ke YT ya ke time domain. Ya, sehingga YJ omega bisa kita dapatkan di frekuensi domain adalah bentuknya perkalian XJ omega dikali dengan HJ omega ya karena turunnya dari sini. Ya. Lalu kita lihat juga ya notasi Haykin itu ya dia kalau mau menulis padanan time domain dan frekuensi domain seperti ini. Ya, jadi ada panah lalu dia tulis ini bentuknya Fourier transform ya karena ini sinyalnya time domainnya continue dan non periodik sehingga frekuensi domainnya bentuknya XJ omega notasinya ya. Terus di sebelah kiri selalu dia tulis time domain, di sebelah kanan dia selalu tulis frekuensi domain. Ya jadi kalau Bapak Ibu lihat notasi ada tanda panah begini ya, ini adalah berarti padanan time domain frekuensi domain, cuman frekuensi domainnya ditulis di sebelah kanan, time domainnya di sebelah kiri. Ya. Jadi itu notasinya Haykin. Dan kita lihat prinsipnya berarti di sini adalah segala sesuatu yang kita konvolusi di time domain, kalau kita punya sinyalnya di frekuensi domain ya, bentuknya adalah perkalian. Gitu ya. Jadi Bapak-bapak kan udah ngerjain soal UTS ya, kalau di time domain menghitung konvolusi itu setengah mati susah gitu ya. Maka ada cara lain menghitung konvolusi ya. Caranya adalah XT ini saya transform ke frekuensi domain jadi XJ omega. Lalu HT-nya saya transform ke frekuensi domain juga. Lalu saya kalikan karena operasi perkalian itu jauh lebih gampang daripada operasi konvolusi. Baru hasilnya nanti saya transfer balik ke time domain ya sehingga saya mendapatkan hasil konvolusi di time domain ini tanpa menghitung konvolusinya. Ya. Nah, nanti kalau di UAS ya kalaupun ada soal konvolusi ya maka soalnya itu runyam ya fungsi di time domainnya. Jadi kalau mau ditubruk integralnya itu setengah mati ya. Tapi kalau ditransfer ke frekuensi domain dulu menggunakan tabel gitu ya, itu jadi bisa dikerjain. Ya sehingga soal-soal untuk UAS nanti khusus kalau ada konvolusi harus memanfaatkan properti-properti Fourier transform tuh baru bisa diselesain ya. Kalau numbruk integralnya sih nyaris nggak bisa diselesain nanti ya. Nah,
convolution property ya bisa dibilang adalah properti yang paling penting dari Fourier transform ya. Karena sering mendapatkan aplikasi yang signifikan ya terutama di sistem-sistem komunikasi modern. Ya, jadi Bapak-bapak kalau tahu sistem 4G kita ya, mungkin ada yang udah dapat kuliah wireless technology atau mobile communication ya. Sistem 4G kita itu namanya OFDM ya, nama teknikalnya ya. Jadi kalau kalau ini saya share ya, semacam blok diagram dari sistem OFDM ya, maka Bapak-bapak bisa melihat ciri khasnya ya dari sistem ini ya. Nah ini saya ambil dari Google ya, saya Google gitu aja ya, OFDM, blok diagram atau apa ya. Kita misalnya mendapatkan gambar semacam ini ya. Dan sistem OFDM ini adalah teknologi dari 4G. Ya, jadi 4G itu kayak merek dagangnya ya. Kalau OFDM itu orthogonal frequency division multiplexing, itu sebenarnya nama teknologinya. Ya. Nah kita lihat ya, ini jadi di bagian atas ini adalah transmitternya. Di bagian bawah ini adalah receivernya. Dan di tengah-tengah ini adalah channel. Channel impulse response dibilangnya ya. Jadi begitu sinyal itu ditransmisikan ke udara ya. Terus terpantul-pantul oleh bangunan, pohon, mobil, dan lain sebagainya ya. Itu sama juga dengan sinyal itu dikonvolusi dengan sistem yang memodelkan pantulan di udara itu ya, entah itu bentuknya kota atau ruangan atau pedesaan begitu ya. Dan semua situasi pantulan itu bisa kita modelkan dalam impulse response tertentu ya. Nah, jadi Bapak Ibu bisa bayangkan ya bahwa sinyal itu nanti dikonvolusi ya dengan HT yang adalah channel ya, gangguan yang ada di channel itu dan diterima oleh receiver. Nah, tapi sebelum dilempar ke udara dan dikonvolusi dengan gangguan di lingkungan ya, di sini melewati inverse Fourier transform nih. Ya, dan di receiver nanti ada Fourier transformnya juga. Ya, jadi Bapak-bapak bisa bayangkan ya, di sebelah sini sebelum melewati inverse Fourier transform, semua sinyal-sinyal di sini adalah di sebelah kiri ini time domain. Lalu begitu melewati inverse Fourier transform, ini jadi, kalau inverse Fourier transform berarti adalah dari frekuensi domain ke time domain, gitu ya. Jadi begitu melewati blok yang ini, inverse Fourier transform, sinyal itu berubah dari frekuensi domain karena inverse ya, ke time domain. Lalu setelah di time domain ini nanti dilempar konvolusi sama channel. Nah di receiver begitu ditangkap ya, nanti di Fourier transform lagi ya, sehingga habis Fourier transform ini pindah ke frekuensi domain lagi. Ya. Dan Bapak-bapak bisa bayangin ya, receiver itu tugasnya sebenarnya melakukan dekonvolusi. Ya karena kan sinyal aslinya udah ditransmisikan ke udara, itu udah dikonvolusi dengan gangguan yang ada di udara. Jadi kalau saya mau dapetin sinyal aslinya yang tanpa gangguan itu, saya melakukan dekonvolusi dan di dekonvolusi dengan channel impulse response yang gangguan di udara itu. Ya jadi tugas receiver 4G ya adalah dia pertama harus mengestimasi gangguan di udara seperti apa. Ya, jadi dengan pilot signal atau apa dia bisa dapetin channel impulse response-nya. Lalu dengan bekal channel impulse response yang dia punya itu dia melakukan dekonvolusi sinyal yang dia terima didekonvolusi dengan channel impulse response-nya sehingga dapetin sinyal aslinya ya. Permasalahannya adalah Bapak-bapak tahu sendiri ya, melakukan operasi konvolusi itu repot dan susah. Ya, Bapak-bapak udah ngalamin di kertas ya waktu ujian. Apalagi operasi dekonvolusinya, balikinnya itu. Ya, itu nyaris nggak bisa dilakukan di atas kertas itu ya. Operasi dekonvolusinya kecuali dengan sinyal yang sangat sederhana, misalnya dikonvolusi sama delta ya, sehingga cuma shifting atau apa ya kita tinggal shifting balik begitu ya. Makanya nggak ada soal ujian yang soalnya dekonvolusi ya, karena itu sama juga membunuh mahasiswa ya. Nah, tapi begitu kita lakukan dekonvolusinya di frekuensi domain, kalau kita ingat properti itu tadi ya, bahwa di time domain konvolusi, di frekuensi domain itu jadi perkalian.
Sehingga kalau saya mau inverse ya, saya mau lakukan dekonvolusi ya, operasi matematika baliknya, yang perkalian di frekuensi domain itu saya cukup inverse jadi pembagian. Dan operasi pembagian itu lebih sederhana ya daripada konvolusi atau dekonvolusi begitu ya. Sehingga begitu di receiver ini sinyal ini saya Fourier transform, lalu balik ke frekuensi domain ya. Nah, saya melakukan dekonvolusi itu istilahnya kalau di receiver wireless atau mobile communication itu namanya equalization prosesnya ya. Proses melakukan dekonvolusi itu. Nah, itu di frekuensi domain tinggal menjadi operasi matematika pembagian. Gitu. Jadi jauh lebih sederhana ya. Sehingga operasi 4G itu sebenarnya keuntungannya adalah kenapa kita pakai sistem OFDM, keuntungannya adalah karena melakukan equalization itu jadi jauh lebih sederhana dibandingkan misalnya kalau sistem 3G yang melakukan equalization itu di time domain. Gitu ya. Sehingga strukturnya OFDM ini memberikan kita kesempatan sinyal itu di receiver itu ada di frekuensi domain sehingga signal processingnya lebih sederhana. Jadi itu sebenarnya keuntungan utamanya 4G itu. Ya sehingga untuk 5G ya banyak teknologi itu yang diadopsi ya teknologi yang pakai Fourier transform itu yang sudah populer di 4G itu diadopsi juga untuk 5G ya. Basically 3G pakai sistem CDMA karena waktu zaman 3G itu ada beberapa perusahaan yang menjagokan OFDM, tapi ada beberapa perusahaan lain banyak juga yang menjagokan CDMA ya, dan terutama perusahaan-perusahaan waktu zaman 3G itu seperti Nokia, Motorola ya, Ericsson ya, Qualcomm, NTT Docomo di Jepang ya, semuanya main CDMA. Ya jadi waktu tahun 2000-an itu semua orang optimis sekali dengan CDMA sehingga 3G sistemnya jadi CDMA, tapi lama-lama orang tahu nih penyakitnya CDMA banyak ya. Nanti kalau Bapak-bapak belajar komunikasi seluler akan dibahas lebih mendalam ya. Nah, tapi teknologi OFDM itu orang juga udah tahu sejak zaman 3G ya karena televisi digital DVB-T itu pakai OFDM udah. Ya sehingga itu umurnya sama tuanya sama CDMA sebenarnya. Tapi karena waktu itu optimisme perusahaan-perusahaan itu sistemnya CDMA, jadi yang diuji coba dulu ya adalah 3G itu pakai sistem CDMA. Tapi lama-lama orang tahu permasalahannya lebih baik ya akhirnya 4G itu memenangkan sistem OFDM ya yang basically pakai Fourier transform. Ya sehingga apapun pusing kepala kita belajar Fourier transform di chapter yang ini ya. Tanpa Fourier transform kita nggak punya 4G, kita nggak punya 5G. Ya jadi ini tulang punggung ya dari banyak sekali teknologi modern sebenarnya. Ya. Oke, sampai di situ dulu ada pertanyaan dari Bapak-bapak? Kalau 2G dia pakai CDMA juga Pak tadi ya? Enggak ya, 2G itu pakainya TDMA, Time Division Multiple Access ya. Nah, waktu dari first G menjadi 2G ya, di situ ada langkah lompatan besar juga. Karena first G itu sistemnya analog semua. Ya, dengan kata lain, sinyal dan sistemnya semua continue. Tapi begitu lompat ke 2G, GSM, basically GSM itu sistem 2G kita ya, yang bisa SMS dan telepon itu yang sederhana itu teknologinya udah dari tahun 90-an ya. Nah, 2G itu udah digital semua. Ya sehingga pertanyaannya adalah kenapa seluruh sinyal dan sistem teknologi komunikasi kita ya beralih dari analog menjadi digital. Ya itu nanti kalau Bapak-bapak belajar Introduction to Telecommunication System, udah ambil belum ya? Dasar Belum, sistem Pak. telekomunikasi? Belum, Pak. Oh belum ya. Nanti yang pertama yang dibahas itu ya kenapa sistem itu lompat ke digital ya. Dan bahkan kita ke bioskop aja sekarang semua digital ya, sound itu digital ya. Dan film juga audiovisual kita digital semua ya karena TV analog itu burem kena hujan rintik-rintik begitu ya. Tapi kalau kita nonton Netflix ya aman begitu ya misalnya ya. Jadi revolusi digital itu
memberikan keuntungan yang sangat banyak ya. Dan Fourier transform yang jadi paling penting karena bisa diaplikasikan di komputer adalah yang discrete time Fourier transform tuh. Ya karena DTFT atau DTFS itu karena sinyalnya di time domain discrete ya, terus melakukan Fourier transform dan Fourier seriesnya bisa discrete juga, kita bisa aplikasikan di komputer karena di komputer itu kan komputer kita digital ya, bukan melakukan operasi terhadap sinyal dan sistem analog ya. Begitu keluar dari komputer kita, misalnya sinyalnya audio atau visual begitu ya, baru dibalikan lagi menjadi sinyal analog yang bisa ditangkap oleh mata dan telinga kita. Tetapi di processing di dalam komputernya sendiri digital semua. Ya berarti sinyalnya itu discrete semua. Ya makanya buku Haykin itu juga concern dengan sinyal-sinyal discrete, bukan cuman sinyal continue doang. Karena kita melewati revolusi itu ya, semua sistem analog kita itu pindah semua ke sistem digital gitu ya. Padahal sinyal di alam kebanyakan analog, tapi komputer kita semua digital gitu. Sehingga kita harus hidup di dua dunia ini sih, nggak bisa salah satu. Semua gadget kita digital juga ya, jadi kita harus fasih dua-duanya. Ya. Tapi banyak detail nanti ada di kuliah-kuliah selanjutnya ya, dan terutama di zaman pandemi ini mungkin teknologi yang menjadi tulang punggung kita masih bisa ya more or less hidup ya agak normal adalah teknologi telekomunikasi ya. Karena tanpa itu kita tahu-tahu mandek ya, semuanya nggak bisa apa-apa kita ya. Jadi ya kalau yang tertarik dengan ilmu telekomunikasi dengan lebih detail ya bisa pilih konsentrasi itu sih di masa depannya. Salah satu yang paling penting tulang punggung pemahamannya adalah sinyal dan sistem ini yang kita coba pelajari di kuliah kita. Ya. Nah, wah waktu kita udah mau habis ya. Saya mungkin kasih overview sekilas ya dari berbagai hal yang ada di chapter Haykin ini ya, supaya kalau saya bisa tunjukkan cepat ya dalam 5 menit, nanti kalau Bapak-Bapak lihat video-video dari senior ya atau overview lagi chapter ini bisa lihat juga ya dengan lebih detail. Jadi Haykin tuh selalu punya tabel-tabel semacam ini yang menolong. Misalnya kalau di time domainnya continuous, maka di frekuensi domain non periodik ya. Kalau di time domainnya periodik ya, misalnya sinusoid atau kosinus ya, di frekuensi domain kan dia punya frekuensi yang tajam ya, karena cuma satu frekuensi tertentu, berarti pasti jadi discrete begitu ya. Nah kalau di frekuensi domain yang periodik, di time domain yang jadi discrete ya. Jadi Bapak-Bapak bisa lihat semacam pencerminan ini ya. Demikian juga kalau di frekuensi domain itu continuous, di time domainnya non periodik ya. Jadi ini kayak ada semacam mirroring yang interesting ya. Bagian ini mirror dengan bagian ini ya. Jadi Fourier transform itu punya sifat yang menguntungkan semacam itu ya. Lalu ini properti linearity ya. Ini tetap berlaku linearity yang sama ya, homogenitas superposisi di time domain berlaku semua di frekuensi domain. Ya jadi kita tuh bisa yakin komponen-komponen sinyal dan sistem di domain frekuensi itu kalau kita mau breakdown di komponen-komponennya kita jumlahkan satu-satu baru belakangan kita kumpulkan begitu ya, itu tetap sama juga kelakuannya seperti di time domain bisa ya. Jadi tetap linear gitu ya, dan kalau linear kita semua senang ya karena matematika kita jalan dengan baik. Begitu nggak linear langsung hidup kita jauh lebih susah ya. Lalu ada properties yang khusus ya, misalnya soal sinyal yang real dan imajiner begitu ya. Jadi Fourier transform itu basically sinyalnya kompleks ya. Makanya ada faktor J ini ya. Sehingga kalau sinyal yang kompleks, kalau Bapak-Bapak belajar analisis kompleks kan bisa di kompleks conjugate ya. Di bintang ini maksudnya kompleks konjugasinya. Sehingga bagian yang J itu tandanya berubah ya, dari positif bisa jadi negatif begitu ya. Nah masalahnya kalau sinyal itu real, nggak ada bagian imajinernya, dia punya kelakuan-kelakuan tertentu begitu ya. Sehingga misalnya kalau sinyal itu XT itu real ya, maka X J omega kompleks conjugate itu sama dengan X minus J omega gitu ya.
Nah, hal-hal semacam itu basically bisa ditunjukkan dengan memasukkan ke rumus Fourier transformnya sih ya. Dan Hykin juga punya tabel ini ya yang merangkum semuanya ya. Ada untuk nilai real, nilai imajiner, kelakuannya kalau di kompleks konjugasi seperti apa begitu ya. Ini ada tabelnya sendiri ya. Dan Bapak-Bapak karena ujian kita open book nggak perlu menghafal relasi-relasi ini. Selalu bisa lihat lagi ya. Tapi yang penting adalah ngerti cara aplikasinya ya. Bahwa ada sifat-sifat yang semacam ini misalnya kalau Fourier transformnya real atau imajiner gitu ya. Nah lalu ada sifat even dan odd signals juga ya. Misalnya kalau real dan even. Even itu artinya kalau genap itu fungsinya kalau dicerminkan terhadap sumbu Y, dia nggak berubah ya. Itu sinyal genap. Artinya bagian yang positif dan bagian yang negatif itu bentuknya sama gitu ya. Jadi ada relasi-relasi ini juga ya. Lalu nanti ada tabelnya juga sih yang mana tabelnya ya? Oh berarti ini doang kali relasinya ya. Jadi the only way that X kompleks conjugate J omega sama dengan X J omega bisa terjadi ya. Jadi kompleks konjugasinya balik lagi ke X J omeganya adalah kalau bagian imajiner dari X J omega adalah 0. Ya jadi dengan demikian XT-nya itu real dan even dan genap baru bisa terjadi relasi ini ya. Misalnya hal-hal semacam itu dikatakan oleh Hykin gitu ya. Saya pengen tunjukin lagi ya beberapa properti yang penting ya. Kita nggak akan lihat penurunannya, tapi bapak-bapak bisa lihat di dalam di Hykin ya, detail penurunannya. Yang penting juga adalah ini ya, salah satu yang penting ya, diferensiasi. Ya, jadi kalau di time domain saya diferensialkan apa yang terjadi di frekuensi domain. Ya, kita lihat notasi ini lagi ada tanda panah, berarti sebelah kiri time domain, sebelah kanan frekuensi domain. Lalu yang terjadi di frekuensi domain adalah Fourier transformnya dikalikan dengan J omega, faktor di depannya. Jadi diferensiasi di time domain menghasilkan perkalian dengan J omega di frekuensi domain. Jadi kalau saya tahu sinyalnya di time domain, lalu saya lihat di tabel, oh Fourier transformnya bentuk sinyalnya tertentu, lalu saya diferensiasi di time domain sinyalnya, maka saya langsung tahu frekuensi domain saya tinggal kalikan J omega aja. Tanpa menghitung integral dari minus tak hingga sampai tak hingga dan seterusnya gitu ya. Jadi ini properti yang cukup menguntungkan ya. Lalu kalau ada diferensiasi berarti ada integrasi ya, itu kan kawan ininya ya, kawan saudara kembarnya ya. Oh, Hykin juga melisting bentuk-bentuk. Kalau yang ini Fourier series ya, kelihatan Hykin tuh menulis FS ya Fourier series. Lalu ini time domainnya continue, tapi karena continuenya periodik, frekuensi domainnya jadi discrete begitu ya. Kembali dikalikan dengan J omega, bentukan J omeganya untuk Fourier series kalau di time domain itu didiferensiasi ya. Jadi Hykin tuh menunjukkan penurunan untuk keempat bentuk itu ya. Dari Fourier transform yang ada ya. Lalu abis itu dia menunjukkan yang integrasi juga. Ya, dan integrasi ini kalau kita lihat hasilnya adalah kalau tadi diferensiasi dikalikan dengan J omega, maka kalau kita integral dibagi dengan J omega. Ya, tapi ada residunya ini di belakang, ada terminologi ini ya. Pxj pada omega 0 delta omega gitu ya. Nah tapi ini juga kelihatan semacam ada pencerminannya ya. Kalau didiferensiasi dikali J omega, kalau saya integral dibagi dengan J omega gitu ya. Jadi karena komponen elektronik kita itu ada diferensiator, integrator ya, ada kapasitor dan induktor yang melakukan diferensiasi dan integrasi ya. Sering Fourier transform kita tuh harus diproses dengan relasi-relasi ini ya. Apalagi sistem kita bisa juga kita nyatakan dalam persamaan diferensial. Ya begitu persamaan diferensial di time domain kita tulis, maka langsung di frekuensi domain jadi kebayang ya
adalah perkalian dengan J omega, atau kalau persamaan diferensialnya order 2 berarti J omega kuadrat, atau kalau order 3 J omega pangkat 3 dan seterusnya. Ya, jadi kita seperti punya persamaan polinomial pangkat tertentu dari J omega di frekuensi domain kalau kita punya persamaan diferensial di time domain. Gitu ya. Jadi kita tuh jadi bisa kerja dengan cukup leluasa ya dengan persamaan diferensial kalau kita punya relasi-relasi ini. Ya. Nah, lalu ada ini ada tabel diferensiasi dan integrasi ya yang lengkap ya. Jadi untuk keempat bentuk Fourier transformnya ya, jadi bisa di refer di sini. Notasinya juga bisa diperhatikan ya, cara nulisnya di time domain dan frekuensi domain dengan hati-hati. Lalu yang penting juga adalah time shift property. Ya, jadi kalau saya di time domain sinyal saya shifting xt minus t0 ya, dan ini juga operasi yang sering sekali ya, karena kalau kita kalikan dengan delta yang punya delay tertentu ya, saya langsung sinyal saya kena shift dengan jumlah yang sama ya, seperti shifter deltanya ya, karena kan sistemnya linear time invariant. Nah, apa yang terjadi di frekuensi domain dengan sinyal saya ya? Jadi diturunkan oleh Haykin ya, tinggal dimasukin aja ya shiftingnya itu, jadi tadinya T minus T0 jadi muncul di bagian E pangkat J omeganya ya. Tapi kan E pangkat J omega ini bisa turun ke depan ya setelah diintegrasi ya, dikeluarin dari integralnya, sehingga kita lihat bentuknya ini jadi ada perkalian dengan E pangkat minus J omega T0, dan T0 ini adalah besar shifting waktunya di time domain. Ya, sehingga kalau di time domain saya shifting dengan xt minus T0 tertentu, maka di frekuensi domain sinyal saya dikalikan dengan E pangkat minus J omega T0 ya. T0 ini adalah waktu shiftingnya itu tadi yang terjadi di time domain. Ya. Nah, lalu ini ada tabelnya lagi ya untuk semua jenis shifting ya. Tapi sama sih ya, baik continue maupun discrete. Bentukannya ya di frekuensi domain adalah ada perkalian dengan E pangkat minus J omega T0 tertentu ya. Walaupun ini notasinya beda-beda ya, karena ada yang DTFT, ada yang DTFS. Nulis omeganya beda-beda ya. Masing-masing harus dilihat bentuknya apakah FT, FS, DTFT atau DTFS gitu ya. Nah, jadi itu properti-properti yang penting di chapter ini. Mudah-mudahan sekilas memberikan overview. Nanti detailnya Bapak-Bapak bisa lihat film-film lagi dari senior ya. Dan setelah saya upload soal UAS ya, Bapak-Bapak bisa mulai lihat ya. Kira-kira kualitas soal yang bakal muncul di UAS kayak apa. Terus pecahinnya kalau pakai Fourier transform itu seperti apa kurang lebih. Ya. Oke, waktu kita habis. Thank you buat perhatian Bapak-Bapak. Selamat malam. Kita ketemu lagi minggu depan.